Kami dari Universitas Muhammadiyah Riau, Pak. Sebelumnya perkenalkan, datangnya kami di sini ingin mewawancarain Bapak, yaitu tugas kami ujian tengah semester, Pak. Ujian UTS ya? Iya, UTS. Itu mata kuliah komunikasi pemerintahan, Pak. Perkenalkan, nama saya Nurul Edistia Ramadhani dari jurusan Hubungan Masyarakat Fakultas Ilmu Komunikasi. Iya. Perkenalkan, nama saya Wanda Ramadhani, saya dari Prodi Hubungan Masyarakat Fakultas Ilmu Komunikasi. Perkenalkan, nama saya Sandrina Leta Putri, jurusan Hubungan Masyarakat, Prodi Hubungan Masyarakat Fakultas Ilmu Komunikasi. Iya. Perkenalkan, nama saya Iwa Citra, saya dari Prodi Hubungan Masyarakat, Fakultas Ilmu Komunikasi. Ilmu komunikasi. Saya Muhammad Maisa, Prodi Hubungan Masyarakat dan Fakultas Ilmu Komunikasi. Sama semuanya ya? Iya, sama. Di sini kami dan terutama saya ingin menanyakan, kalau boleh tahu bagaimana gitu Pak sistem kerja pemerintahan perikanan ini, Pak. Ya, apa tadi yang mau ditanyakan? Sistem kinerja pemerintah perikanan ini, Pak. Ya. Nah, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang Bapak sayangi. Udah enak. Atau ibu-ibu. Bapak cuma satu. Itu calon ibu-ibu, calon bapak. Jadi kalau masalah sistem kerja di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi udah direkam. Pertama kita ini dulu mainstreamnya pemerintah. Pemerintah itu ada dua kata kunci yang melekat. Yang pertama, tugas pemerintah itu tugas pelayanan kepada masyarakat, pelayanan, servis kepada masyarakat. Suatu agensi yang diberikan oleh negara dalam rangka untuk memenuhi, membantu kehidupan masyarakat di berbagai bidang. Nah, termasuk di sini bidang kelautan dan bidang perikanan. Selain itu, yang kedua yang melekat itu di pemerintahan itu adalah mengatur tata kelola pemerintahan termasuk masyarakat itu sendiri. Karena kalau tidak diatur maka tidak akan terjadi social order, keteraturan sosial dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa negara. Contohnya seperti kita berlalu lintas, kalau tidak ada traffic light, sedangkan sudah ada traffic light, ada hijau, ada kuning, ada merah, itu pun masyarakat masih melanggar. Apalagi kalau tidak ada pengaturan. Nah, pemerintahan ini adalah suatu agensi yang diberikan oleh negara untuk mengatur tata kelola itu. Nah, di DKP itu sendiri kalau sistem kerjanya pada prinsipnya sama dengan pemerintah organisasi perangkat daerah yang lain yang sudah diatur sedemikian rupa tentang tata kerjanya, bahwa diatur berbasiskan waktu, masuknya jam 7.30 hari Senin sampai Jumat. Yang membedakan hanya kalau di pulangnya jam 4 sore. Kecuali hari Jumat itu jam 16.30. Jadi rata-rata berapa jam setiap hari? Jam 7.30 sampai jam 4 sore, 7,5 jam ya. Kemudian ya itu berbasis waktu kan. Karena kalau tidak diatur seperti itu, semaunya aja dia kapan masuk, kapan pulang. Di DKP ini sebelum Bapak masuk, di sini yang perlu Bapak sampaikan bahwa di sini alhamdulillah disiplin kerja sudah terbentuk. Karena di sini
sudah ada namanya alat pengatur dan pengontrolnya, disebut dengan pincer, cap jari. Di sini alhamdulillah sudah terbentuk 3 kali cap jari. Pagi jam 7.30 ya, sebelum jam 7.30, jam 12 dan jam 4 sore. Kalau mereka tidak melakukan itu, maka akan berdampak kepada tunjangan kinerja namanya, TPP, tunjangan penghasilan ya, pegawai. Ada potongannya, ada pergub yang mengatur gitu. Dan itu signifikan. Kalau dia tidak misalnya ikut apel, itu ada potongannya sampai ratusan ribu juga sekali apel itu. Jadi khusus untuk di DKP itu alhamdulillah lah. Dan umumnya mungkin di OPD lain juga seperti itu. Kecuali kemarin COVID itu. Nah, itu. Seperti itu sistem kerjanya. Itu untuk di dalam ya. Nah, di samping itu ya kita kan ini termasuk OPD teknis yang banyak melayani kelompok-kelompok nelayan masyarakat. Turun ke bawah. Kenapa kalau misalnya kayak sistem komunikasi untuk menjalankan program kerja perikanan kelautan ini terhadap masyarakat itu bagaimana Pak sistem komunikasinya? Ya, jadi begini, internal dulu. Internal ini kan kalau ungkapan orang kampung kita berjenjang naik bertangga turun. Yang paling bawah itu kan ada staf. Di atas staf itu nanti ada pejabat. Kalau sekarang namanya ada pula jabatan fungsional, tidak jabatan struktural. Atau seperti di sekretariat itu ada namanya kasubag. Kasubag yang mengurus bidang kepegawaian dan umum, bidang keuangan dan aset, dan bidang perencanaan program. Di atasnya sekretaris. Di atas sekretaris itu kepala dinas. Begitu juga bidang seperti itu juga. Bidang, staf, kemudian ada jabatan fungsional, kemudian ada kabit. Di atas kabit itu kadis. Jadi berjenjang ya, bertangga turun. Kalau dari staf ke atas itu namanya informasi. Termasuk informasi yang berada di tengah masyarakat sesuai dengan pembidangan. Termasuk kelautan, termasuk masalah perikanan, ya kan? Nah, jadi kalau dari bawah ke atas itu namanya informasi. Tapi kalau dari atas ke bawah, dari kadis ke kadis atau dari kadis ke kabit itu namanya disposisi, perintah. Nah, jadi di pemerintahan ini mungkin berbeda, untuk anak-anak ketahui berbeda dengan organisasi lain gitu. Organisasi masyarakat. Kalau di organisasi masyarakat segala sesuatu itu kan bisa berlandaskan musyawarah mufakat. Kalau di sini di instansi pemerintah, kalaupun ada musyawarah mufakat itu hanya sebagai salah satu bentuk pengambilan keputusan. Nah, kalau di organisasi kan itu satu-satunya model untuk mengambil keputusan. Kalau memang tidak tercapai kata musyawarah mufakat, karena voting. Kalau sini tidak berlaku voting. Kenapa? Karena kita sudah ada aturan main, yang dikeluarkan oleh pemerintah, macam-macam bentuknya itu. Ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, ada keputusan presiden, ada perubahan peraturan presiden, turun ke bawah lagi ada perda, peraturan daerah, ada lagi pergub dan seterusnya. Nah, jadi kita bekerja dibingkai oleh itu. Nah, jadi komunikasi ini yang selalu terjadi kalau saya selaku pimpinan di sini, Bapak selaku pimpinan di sini, itu membiasakan diri untuk minimal sekali sebulan itu harus ada rapat. Nah, atau sewaktu-waktu. Jadi dalam satu bulan itu terkadang rata-rata ada 3 kali rapat, tergantung dari materi yang harus kita hadapi gitu. Tapi ada atau tidak itu minimal sekali sebulan itu harus ada pertemuan sebelumnya. Nah, sehingga itulah saatnya kita mendengar apa informasi atau setidak-tidaknya disitulah silaturahim kita dengan
keluarga besar DKP ini kan singkatannya kan DKP ini. Kira-kira ada strategi khusus nggak Pak dalam komunikasinya untuk memastikan kayak misalnya program pemerintah itu tersosialisasikan dengan baik, terus diterima juga sama masyarakat gitu. Ada nggak strategi khususnya? Ya. Nah, sekarang kita dulu sebelum kita mensosialisasikan keluar, kita dulu internal kita ini dulu. Ini kan kita mengatur banyak orang. Di sini kalau dikumpulkan dengan UPT itu banyak kita nih, sekitar 150 orang. Setiap orang itu kan punya karakter masing-masing gitu. Nah di sinilah fungsi komunikasi. Nah jadi banyak orang banyak karakter gitu, banyak sifat dan perilaku, kan orang tak sama gitu. Nah itulah yang mau kita satukan frekuensinya. Nah, dan Bapak memang sebelum kita keluar itu pondasi itu yang dimantapkan, sehingga kita keluar itu lebih mantap gitu. Sampai kami menemukan suatu konsep kepemimpinan apa namanya Sinkerli leadership. Nah, Sinkerli leadership, memimpin dengan hati gitu. Nah, kita ini begini, banyak orang kan kita ini terdiri dari hati dan pikiran, ya kan? Perasaan dan pikiran. Pertama, kalau strategi Bapak, bagaimana menjinakkan perasaannya dulu, baru kita tundukkan pikirannya. Kalau pikirannya kita tundukkan, kita perintah sebetulnya kita di pemerintahan ini memungkinkan untuk itu. Tapi kan kita kan memimpin orang yang mempunyai pikiran dan perasaan. Kita tidak memimpin robot. Robot tidak punya otak, malah tidak punya perasaan gitu. Iya kan? Bisa diremote kapan saja. Kita memimpin orang terdiri dari dua komponen, perasaan dan pikiran. Nah, bahwa berprinsip kita mulai dengan menundukkan perasaannya dulu. Kalau perasaannya sudah tunduk, insya Allah pikirannya akan tunduk. Tapi orang kalau kita tundukkan pikirannya, belum tentu perasaannya. Meskipun memungkinkan itu di pemerintahan itu berlaku. Kamu katakanlah si Budi lakukan itu. Kita tidak mau tahu dia perasaannya mau marah, dia mau mendongkol, kita tidak mau tahu. Tapi kan tidak seperti itu betul kita hubungan kemanusiaan ini kan, apalagi hubungan masyarakat kan. Nah, harus ada sentuhan-sentuhan. Nah, itulah yang bilang single leadership. Bagaimana kita pola komunikasi kita dengan staf itu baik. Kalau Bapak sistemnya kita merangkul mereka secara kekeluargaan. Nah, kita bawa dia ke ranah keluarga. Nah, sehingga kalau hati mereka sudah kita tunjukkan, insya Allah dia akan ikut kita. Tapi kalau pikirannya, dia memang laksanakan, tapi mungkin hatinya membawa. Nah, terkait dengan masyarakat, itu tadi kita mantapkan dulu jalinan internal kita, sehingga kalau dia turun ke masyarakat, bahasa kita itu sama berdasarkan regulasi, peraturan perundang-undangan, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat, apalagi hal-hal yang baru, maka sosialisasi itu menjadi kata kunci. Kata kunci artinya mengakibatkan tidak terjadi keterkejutan masyarakat ini. Contohnya misalnya seperti apa? Mungkin ya anak-anak pernah mendengar nelayan menangkap ikan. Ikan itu kan sebetulnya milik Allah SWT kan. Tidak ada satupun yang bisa mengklaim itu milik mereka gitu. Nah tapi kan perlu pengaturan. Malaysia sudah diatur sini wilayahnya, Indonesia di sini itu sudah diatur. Tidak boleh kita mengambil ikan di daerah Malaysia. Ini baru nih kita menangkap 2 kapal ikan dari Malaysia gitu. Atau di tingkat masyarakat kita di sampingnya tadi alat tangkap ikan.
Kan ada juga disebut, pernah dengar mungkin ya, pukat harimau. Kalau pukat harimau kan semuanya disapu bersih, yang kecil sampai besar disapu. Nah kalau itu yang terjadi, tentu tidak ada pertumbuhan ikan, kan? Tidak ada regenerasi, maka dilarang itu pukat harimau. Nah itu kan perlu sosialisasi. Bagaimana mereka tahu kalau tidak ada sosialisasi? Itu dikumpulkan kelompok-kelompok nelayan yang menangkap ikan, dikumpulkan, kemudian kita jelaskan. Ya seperti itulah sosialisasi masyarakat. Mungkin itu saja Pak. Itu aja, nggak ada lain lagi. Iya, ingat waktu juga kan Dok. Nggak, masih ada lagi waktu. Tenang aja. Minum dulu ya. Minum dulu. Tenang dulu, tenang.